Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Tri Liani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat biodata singkat tentang saya. Nah, itu tadi biodata singkat tentang saya. Untuk tidak perpanjang kata, mari sama-sama kita akan melihat materi yang akan saya bawakan. Materi yang pertama, tentang karakteristik anak. Anak bersifat unik. Jadi, anak walaupun dibesarkan dan dikembangkan dalam suatu lingkup yang sama, tetapi setiap individunya mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan keunikan masing-masing di setiap individu. Yang kedua, anak bersifat egosentris. Yang kita ketahui, sifat egosentris pada anak itu, misalkan kita gabungkan anak yang satu dengan anak yang lain pada satu tempat bermain. Di situ kita akan melihat anak akan mementingkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Misalnya mereka ingin bermain pada satu barang. Nah, mereka tidak akan mempedulikan teman yang ingin meminjam atau barang itu punya temannya, maka dia akan mengambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah yang dinamakan egosentris pada anak. Karakteristik yang ketiga, anak suka berimajinasi dan berfantasi. Sering kita lihat atau pernah saya jumpa pada anak yang berbicara sendiri. Ternyata itu hal wajar atau hal positif pada anak, karena anak akan menciptakan suatu objek sebagai temannya atau lawan bicaranya, sehingga kita akan melihat anak berbicara sendiri tanpa kita sadari itu merupakan imajinasi atau fantasi yang diciptakan sendiri melalui objek-objek yang dia jumpa. Yang keempat, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Jadi, jangan heran ketika kita mengajari anak berdoa misalnya ya, dan anak tidak mampu mengingatnya cukup lama, karena pada dasarnya anak itu memiliki daya konsentrasi yang pendek dan membuat mereka itu cepat lupa ketika kita menyuruh atau mengulanginya lagi. Dan anak itu akan lupa karena daya konsentrasinya yang tidak bertahan lama. Yang berikutnya, anak bersifat aktif dan energik. Jadi yang kita ketahui ya, ketika anak bermain itu kadang kita bertanya kenapa anak tidak merasa capek atau lelah, karena pada dasarnya anak itu ketika sudah bermain sudah menyibukkan diri dengan sesuatu ini mereka itu akan merasa senang tanpa ada rasa lelah, capek, atau bosan. Dan ketika mereka istirahat itu pada saat tidur saja, karena emang anak itu suka bermain tanpa henti, dan mereka akan bosan dengan sendirinya kalau sudah mereka merasa cukup dengan keadaan bermainnya. Yang keenam, anak berpikir konkret. Jadi yang dimaksud dengan berpikir konkret itu, apa saja yang dilihat anak akan mereka rasakan itu nyata atau asli. Berbeda dengan kita atau berbeda dengan usia yang sudah remaja, akan mengetahui itu nyata atau tidak, sedangkan anak akan melihat semuanya itu mereka rasa itu nyata dan asli. Itu yang mereka ketahui dari cara berpikir dan melihat. Kurangnya pertimbangan. Jadi anak itu tidak akan mengetahui kedepannya ketika dia melakukan sesuatu, entah itu bahaya atau tidaknya. Misalkan saja ketika dia bermain benda tajam, yang diketahui itu hanyalah bersenang-senang pada apa yang dia lakukan, apa yang dia pegang. Dia tidak akan mengetahui entah itu bahaya atau tidak pada dirinya. Dan yang membuat kita marah itu ketika kita menasihatinya dan dia tidak akan mementingkan hal itu, karena dia tidak mempertimbangkan ke depannya seperti apa. Masa golden age pada anak usia dini sebenarnya itu sudah masa yang paling bagus untuk mereka melewati perkembangan pada tahap-tahap untuk memasuki
umur berikutnya. Jadi pada tahap anak usia dini, kita sebagai pendidik, orang tua maupun guru harus memberikan yang terbaik pada masa itu, karena pada masa itu mereka akan mengelola semua apa yang mereka terima untuk memasuki tahap selanjutnya. Karakteristik berikutnya, anak memiliki jiwa petualang. Jadi keinginan tahuan pada anak itu cukup besar dan kuat, sehingga apa saja yang mereka belum tahu, mereka akan menjelajahi yang berhubungan dengan jiwa petualang mereka. Misalnya saja, anak suka berjalan kemari, kesana kemari hanya untuk mencari tahu yang belum mereka ketahui. Ataupun contoh lainnya, anak suka mencoret dinding dan lain sebagainya. Karakteristik berikutnya, anak bagian dari makhluk sosial. Anak akan senang jika bisa diterima serta berada di dalam lingkungan teman-teman sebayanya. Mereka senang melakukan kerjasama serta saling memberikan semangat pada teman-teman lainnya. Anak membangun konsep pada dirinya melalui interaksi sosial yang terjadi di sekolah. Dirinya akan membangun kepuasan melalui sebuah penghargaan di saat diberikan sebuah kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Untuk itu, sebuah pembelajaran dilakukan agar dapat membantu anak di dalam perkembangan penghargaan diri. Hal ini bisa kita lakukan melalui penyatuan strategi pembelajaran sosial pada anak. Spontan. Karakteristik lainnya yang dimiliki anak-anak usia dini adalah sifat yang spontan. Perilaku serta sikap yang biasanya dilakukan pada anak-anak umumnya merupakan sikap asli yang dimiliki mereka tanpa adanya rekayasa. Hal ini dapat terlihat dari anak-anak yang seringkali berbicara ceplos-ceplos tanpa ada sesuatu hal yang ditutupi. Selain itu, apapun yang diperbuat dan dikatakan anak merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam hati serta pikirannya. Anak mudah sekali frustasi. Karakteristik anak usia dini lainnya adalah mudah sekali frustasi. Rasa keingintahuannya yang besar dan berlebih terkadang membuat anak mudah sekali frustasi apabila keinginan yang dia inginkan itu tidak segera dituruti. Sikap yang sering kali ditunjukkan saat dirinya merasa frustasi biasanya diungkapkan dalam bentuk menangis dan berteriak. Nah, itu tadi karakteristik pada anak yang bisa saya jelaskan. Semuanya terdapat 12 poin. Semoga semua yang melihatnya bisa mengerti dan mudah dipahami. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan video pembahasan berikutnya. Materi selanjutnya tentang urgensi pendidikan anak usia dini. Sebagian orang atau masyarakat pada umumnya itu mengira bahwa pendidikan anak atau perkembangan anak mereka akan mengerti pada saat usia 6 atau 7 tahun. Pada usia itu yang mereka pikirkan anak akan memasuki sekolah dasar. Sebenarnya itu salah. Karena usia anak pada masa dini itu sangat bagus untuk kita kembangkan semua yang ingin mereka alami. Mereka berpikir anak akan berkembang ketika usia 6 atau 7 tahun seperti itu, dan bukan hanya itu, mereka adanya strategis atau lokasi yang tidak mampu untuk anak lewati dalam mencapai sekolahnya. Adapun alasan lainnya tentang urgensi anak itu ekonomi yang tidak mampu atau orang tua akan menyekolahkan anaknya ketika ekonominya tercukupi pada saat masuk sekolah dasar, dan mereka tidak mementingkan pendidikan anak usia dini. Dengan demikian, urgensi pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan semua aspek perkembangan anak, yaitu mulai dari perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial. Materi berikutnya, saya memilih materi dari teori Erikson. Berikut penjelasannya. Tahapan teori psikososial Erikson meyakini bahwa pada setiap jenjang kehidupannya, manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter dirinya. Konflik ini bisa berpengaruh positif maupun negatif.
apabila tahapan psikososial di usia tertentu bisa terlewati dengan baik, maka kekuatan ego akan meningkat. Di sisi lain, apabila tidak terlewati dengan baik, rasa kurang ini akan terbawa hingga dewasa. Nah, di sini ada penjabaran tahapan-tahapan dari Erikson. Yang pertama, 1. Bayi di usia 18 bulan. Tahap pertama teori perkembangan psikososial adalah yang paling penting bagi kehidupan manusia. Apabila pengasuh berhasil memberikan makanan, kasih sayang, kehangatan, rasa aman, dan sebagainya, maka akan membentuk karakter seseorang yang bisa percaya kepada orang lain. Sebaliknya, jika bayi tidak mendapatkan pengasuhan yang konsisten, tidak dekat secara emosional, atau merasa terabaikan, maka akan tumbuh menjadi orang yang takut dan tidak percaya pada dunia atau orang lain. Hasil akhir dari proses ini adalah harapan atau hope. Poin yang kedua, anak-anak atau yang berusia 2-3 tahun. Memasuki tahap kedua, bayi sudah tumbuh menjadi anak-anak yang memilih kendali diri lebih besar. Contohnya, saat bisa memilih apa yang dimakan, mainan favorit, hingga baju yang dikenakan. Dan hasil akhir dari proses ini adalah keinginan atau will. Jika berhasil, anak akan memiliki kuasa atas dirinya. Jika gagal, akan muncul rasa malu dan penuh keraguan. Poin yang ketiga, pada usia 3-5 tahun balita. Di tahap ini, anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Jika berhasil melewatinya dengan baik, anak akan merasa bisa membimbing orang lain. Sementara bagi yang gagal akan kerap merasa bersalah, meragukan kemampuan diri sendiri, dan jarang berinisiatif. Hasil ini hanya bisa tercapai apabila anak berhasil menyeimbangkan kapan menyampaikan inisiatif dan kapan mau bekerja sama dengan orang lain. Poin yang keempat, usia sekolah, yaitu 6-11 tahun. Lewat interaksi sosial, anak mulai merasakan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu. Pada usia sekolah ini pula, mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Sebaliknya, yang gagal akan merasa inferior. Itulah mengapa hasil akhir dari fase ini adalah confidence. Anak-anak yang di usia sekolah jarang mendapat apresiasi atau dukungan dari orang terdekat akan meragukan kemampuannya menjadi sukses. Poin yang kelima, remaja, yaitu pada usia 12-18 tahun. Saat remaja mencari jati diri yang berpengaruh pada hidupnya dalam jangka panjang. Remaja yang berhasil akan konsisten dengan dirinya, sementara yang gagal akan merasa bingung tentang jati dirinya. Jati diri ini berkaitan dengan kepercayaan, konsep, ideal, dan nilai yang membentuk karakter seseorang. Jika berhasil, maka akan ada hasil berupa fidelity, kemampuan untuk hidup berdampingan dengan harapan dan standar masyarakat. Poin yang keenam, ada namanya awal dewasa pada usia 9-40 tahun. Orang bisa membentuk hubungan yang kuat, sebaliknya jika gagal, seseorang justru akan menutup dirinya. Mengingat tiap tahapan berkaitan dengan fase sebelumnya, hal ini berkaitan pula dengan identitas. Orang yang tidak yakin tentang identitas dirinya cenderung lebih mudah merasa kesepian hingga depresi. Hasil akhir dari tahapan ini adalah love atau cinta. Poin yang ketujuh, dewasa pada usia 40-65 tahun. Dewasa, seorang tentu ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya berguna. Jika sukses, maka akan muncul rasa berguna. Jika sukses, maka akan muncul rasa berguna juga. Sebaliknya, jika gagal, akan merasa keterlibatannya di dunia signifikan. Ini adalah fase mulai dari melihat anak tumbuh dewasa
hingga merasa dekat dengan pasangan adalah bagian penting dari tahapan ini. Poin yang ke-8 atau poin yang terakhir dalam teori Erikson yaitu kematangan, di mana pada usia 65 tahun atau meninggal dunia. Ini adalah tahap ketika seseorang melakukan refleksi pada apa yang dilakukannya semasa muda. Jika merasa puas dengan pencapaiannya, maka akan muncul rasa cukup. Sebaliknya, jika tidak puas, akan muncul rasa putus asa. Hasil akhir dari fase ini adalah kebijaksanaan atau wisdom. Orang yang merasa puas terhadap apa yang dilakukannya semasa muda akan siap mengakhiri hidupnya dengan damai. Tapi bisa kita simpulkan dari semua tahapan psikososial Erikson adalah teori perkembangan, berarti seorang harus benar-benar berada di kutub positif atau negatif untuk bisa melihatnya. Justru yang terpenting adalah keseimbangan di atas. Nah, teman-teman, itu tadi tahapan-tahapan menurut Erikson. Materi selanjutnya kita akan memasuki apa yang dimaksud dengan profil guru PAUD. Profil guru PAUD. Seorang guru PAUD yang ideal selain memiliki kemampuan profesional sesuai standar yang ditetapkan, semestinya juga membekali diri dengan berbagai wawasan dan pengetahuan tentang anak didiknya. Wawasan tersebut sangat diperlukan agar guru dapat mengenali karakteristik anak didiknya dengan baik, meliputi pengenalan tentang perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, keagamaan, seni, dan kreativitas, termasuk permasalahan yang ditemui dalam berbagai aspek perkembangan tersebut. Tugas guru PAUD bukan hanya mengajar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan juga belajar anak. Untuk dapat berperan sebagai fasilitator, tentunya guru PAUD harus memiliki pemahaman yang jelas tentang belajar. Belajar terjadi karena ada proses, yaitu interaksi antara individu dengan lingkungannya. Interaksi dengan lingkungannya menimbulkan pengalaman, sedangkan hasil yang dicapai setelah belajar adalah perilaku yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Terdapat beberapa unsur dalam belajar, antara proses kegiatan pengalaman, perubahan perilaku seorang sebagai guru PAUD harus pula memahami prinsip-prinsip belajar anak. Prinsip-prinsip belajar merupakan ketentuan hukuman yang harus dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Sebagai suatu hukum, prinsip belajar akan sangat menentukan proses dan hasil belajar. Satu teori yang mengemukakan yaitu, itu tadi profil guru PAUD yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit masalah terkait wawancara saya pada saat kemarin. Jadi metode wawancara yang saya gunakan kemarin itu wawancara secara online. Dan masalah pertama yang saya hadapi itu ketika saya menggunakan metode online ini, maka saya akan harus menunggu balasan dari narasumber yang akan memberitahu jawaban-jawaban terkait pertanyaan dari saya. Masalah yang kedua, jaringan di tempat saya itu masih kurang baik, atau ketika saya menunggu balasan, jaringannya juga kurang baik. Adapun masalah yang ketiga yang saya hadapi kemarin itu, saya harus menyesuaikan waktu narasumber agar tidak mengganggu kesehariannya. Jadi, saya akan mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dari materi saya. Oke, baik teman-teman, itu tadi materi yang bisa saya paparkan dari awal sampai akhir hingga problema dari hasil wawancara saya kemarin. Mungkin sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Tri Yuliani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.